Halo semuanya, masih di dalam integral fungsi trigonometri. Kali ini kita akan masuk ke integral untuk fungsi tangan dan juga kotangan. Ya, jadi yang sekarang yang bentuk pangkat dulu ya, yang bentuk pangkat. Jadi kalau kita ketemu sama integral pangkat, yang di dalamnya ada tangan, kosekan, dan sekan. Di sini kita akan memanfaatkan identitas yang ini nih, yang tangan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X min 1. Kemudian kotangan kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X min 1. Dan hubungannya adalah dengan turunannya masing-masingnya. Itu karena kita tahu bahwa turunan dari tangan adalah sekan kuadrat ya. Jadi direview lagi, turunan pertama dari tangan adalah sekan kuadrat X. Kemudian turunan pertama dari kotangan X adalah min kosekan kuadrat X. Dan kita juga punya turunan pertama dari sekan X adalah sekan X tangan X ya. Nah, ini akan membantu kita untuk mengerjakan integral trigonometri dalam bentuk pangkat ya. Tangan, sekan, kotangan, dan kosekan. Kita coba lihat langsung ke contoh soalnya. Nah, ini contoh dulu tangan yang genap ya. Jadi kita akan ubah nanti dengan asumsi kita akan membuat U-nya adalah tangan X. Jadi nanti kita akan membuat U-nya adalah tangan X sehingga DU-nya adalah sekan kuadrat X. Nah, berarti kan kita harus bisa membuat nanti bentuknya adalah dalam bentuk tangan X dan juga sekan kuadrat X. Jadi jangan sampai ada pangkat. Berarti si tangan pangkat 5X ini akan kita ubah dulu menggunakan rumus identitas yang tadi. Ya. Nah, jadi kita pecah satu tangan kuadrat X-nya kita pecah jadi sekan kuadrat X min 1. Kita pecah nih ya, kita pecah jadi 2. Yang ini adalah bentuk dari tangan kuadrat X ya. Kita pecah jadi sekan kuadrat X min 1. Kemudian tersisalah di sini tangan pangkat 3X yang ini akan kita pecah lagi ya. Nah, ini kita pecah lagi. Di sebelah kanan kita punya tangan pangkat 3X sekan kuadrat X. Yang di sebelah kiri kita punya tangan pangkat 3X. Nah, yang ini udah bisa kita masukin nih. Kan di sini kita punya DU nih, yang di sini sorry. Di sini kan kita punya DU sama dengan sekan kuadrat X dx. Berarti ini udah bisa jadi DU ya. Ini jadi DU, yang ini jadi U pangkat 3 ya kan. Nah, yang ini kita pecah lagi berarti. Kita pecah lagi supaya ada bentuk sekan kuadrat X-nya lagi. Nah, sekan kuadrat X min 1 dx. Ini tadi berarti jadi U pangkat 3 DU. Gitu ya. Nah, ini kita berarti akan punya 1/4 U pangkat 4 gitu ya. Nah, yang ini kita berarti akan punya integral dari tangan X kemudian sekan kuadrat X dx min integral tangan X dx. Nah, oke. Berarti ketemu lagi nih di sini ada DU, yang ini adalah U. Gitu ya. Nah, yang ini dia nggak bisa kita ubah pakai DU nih, karena dia nggak ada sekan kuadrat X-nya. Jadi kita integralkan saja tangannya seperti biasa. Integral tangan X itu, ini boleh dihafalin sih.
Jadi saya jabarkan sedikit integral dari tangan X. Integral dari sin X per cos X kan ya. Nah, di sini kita masukin misalnya U-nya adalah cos X maka kita akan punya DU adalah min sin X dx ya. Sehingga ini menjadi 1 per U, sin X ya, per U dikalikan dengan dx-nya adalah DU per min sin X. Dicoret, menyisakan min integral 1 per U DU. Nah, ini berarti jadi min ln U plus C. Atau ini adalah min ln cos X plus C gitu. Nah, jadi integral dari tangan X itu adalah min ln cos X. Nah, berarti kita udah dapat nih. Ya, di sini kita punya 1/4 U pangkat 4 dikurangi dengan ini kan integral UDU ya, integral UDU berarti kita punya setengah U kuadrat dikurangi ln cos X ya, integral tangan X, cuman karena di sini dia negatif ketemu negatif berarti jadi positif ln cos X plus C, tinggal dibalikin ya tangannya, jadi 1/4 tangan pangkat 4 X dikurangi setengah tangan kuadrat X plus ln cos X plus C gitu ya. Jadi kayak gitu, poinnya adalah kalau kita ketemu soal kayak gini, kita pengen merubah pangkatnya, U-nya itu dalam bentuk tangan X substitusinya nanti. Tinggal disesuaikan aja dengan nanti bentuk pangkatnya dan bentuk soalnya. Kita pikirkan gimana sih supaya bisa diganti dengan U sama dengan tangan X. Berarti harus ada secant kuadrat X gitu. Dan menyisakan nanti tangan X doang gitu sisanya. Karena kan kita intinya untuk mengintegralkan tangan berpangkat itu harus ada temannya, yaitu si secant itu gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk contoh yang pertama. Oke, next. Nah, ini tadi ya. Oke, tadi saya clear sedikit di sini. Udah positif ya, udah positif. Jadi hasilnya tadi min ln cos X, bukan plus ln cos X. Ini yang di sini tadi kan saya ngejelasinnya di sini keliru, di sini saya tadi ngasih tandanya negatif ya. Dia positif sehingga di sini dia jadi min ln cos X. Gitu. Oke, nextnya buat kotangan, di sini juga ada contohnya. Nah, untuk kotangan sama gitu, intinya kita akan menggunakan rumus identitas dan di sini bedanya kita pengen jadi nanti U-nya adalah kotangan X. Berarti di dalamnya harus ada kosekan kuadrat X. Nah, jadi nanti kita mau U-nya kotangan X, kemudian DU-nya berarti min kosekan kuadrat X dx gitu ya. CSC saya nulis min kosekan kuadrat X dx. Nah, kita lihat. Nah, makanya ini dipecah nih jadi kotangan kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X min 1. Nah, ini bisa lagi kan dipecah ya. Jadi kotangan kuadrat X dikalikan dengan kosekan kuadrat X dx sama dengan min integral kotangan kuadrat X dx. Nah, karena kita udah tahu integral dari kosekan kuadrat, jadi untuk case kotangan
Ya, untuk case kotangan di sini kita bisa pecah dia nih, yang kotangan sisanya ini dipecah jadi kosekan kuadrat X min 1. Ini kan berarti akan jadi kotangan ya kalau diintegralin gitu. Jadi yang ini udah bisa nih langsung diintegralin. Yang sebelah sini udah bisa diintegralin. Yang sebelah sini juga udah bisa dengan cara ini jadi U ya. Ini kan jadi DU. Nah ini U kuadrat. Ini sebelah sini udah bisa kita integralkan sehingga kita akan punya hasilnya. Yang sebelah kiri jadi min sepertiga U pangkat 3 alias jadi sepertiga kotangan pangkat 3X. Kemudian yang min integral min kosekan kuadrat X dia jadi kotangan X, dan ini min satunya dia jadi X plus C. Gitu, selesai ya untuk case yang kotangan. Nah, ini bentuk terakhir adalah kalau bentuknya tangan dan sekan ya, tapi di sini kombinasi gitu. Jadi tadi kan tangan doang atau sekan doang. Nah, di sini dia kombinasi. Nah, jadi ini ada sedikit prosedur yang akan mensederhanakan. Jadi tergantung sama pangkatnya. Kalau N-nya genap gitu ya, N-nya genap, kita akan membuat substitusinya. Jadi karena sekannya genap, nanti kita akan pakai U-nya sama dengan tangan X, dan kita akan menggunakan rumus identitas yang ini. Ya. Sedangkan kalau M-nya ganjil, justru kita nanti U-nya adalah sekan X, dan kita akan menggunakan rumus identitas yang ini. Nah, nanti kalau ternyata M-nya genap dan N-nya ganjil gitu di contoh yang terakhir, berarti kita akan pecah dia menggunakan bentuk identitas yang tangan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X min 1. Oke, kita lihat ya, kita lihat contohnya. Nah, ini kita ketemu tangan kuadrat X, sekan pangkat 4X, dx. Nah, ini kan berarti tangannya genap, ya, sekannya juga genap, gitu. Nah, karena tadi genap sekannya, berarti kita akan pakai case yang ini ya, N-nya even, berarti U-nya adalah tangan X. Gitu. Coba ya. Nah, di sini. Karena kita mau nanti U-nya adalah tangan X. Berarti nanti kan DU-nya kuadrat X dx ya. Nah, berarti nanti ini harus kita pecah dulu biar ada si sekan kuadrat X dx kan. Jadi si sekan pangkat 4-nya ini kita pecah. Jadi sekan kuadrat X sama sekan kuadrat X. Jadi kita pecah kayak gini. Kemudian si sekan kuadrat X-nya ini kan udah bisa jadi DU ya. Sekan kuadrat X-nya jadi DU. Nah, kalau sekan kuadrat X-nya udah jadi DU nih, ini jadi DU. Sisa sekan kuadrat X-nya diapain? Di sini dirubah ya. Jadi sesuai rumus identitas jadi tangan kuadrat X plus 1. Kenapa diubah ya? Karena tadi kita mau U-nya kan tangan X. Sehingga kalau udah kayak gini, kita bisa menuliskan, udah bisa langsung kan yang ini jadi U kuadrat, yang ini jadi U kuadrat plus 1 DU gitu. Integralnya berubah bentuk gitu ya, jadi kayak gitu. Udah tinggal diintegralkan seperti kita mengintegralkan U biasa. Ya. Jadi di sini nah itu ya, jadi kayak gitu. Dapat deh kita integral dari tangan kuadrat X plus sekan pangkat 4X dx adalah 1/5 tangan pangkat 5X ditambah 1/3 tangan pangkat 3X. Oke, contoh yang ini ada satu lagi contohnya. Kali ini tangannya ganjil. Nah, tadi kalau tangannya ganjil berarti kita akan menggunakan
U-nya adalah secant. Kita mau U-nya adalah secant X, sehingga DU-nya turunan dari secant X adalah secant X tangan X dx. Ya udah, berarti kita harus memisahkan ini secant X tangan X dx. Gitu. Nah, ini dipisahin ya, secant X tangan X dx. Nah, kemudian karena U-nya adalah si secant X, berarti kita udah punya ini jadi U kuadrat, ini jadi DU ya. Nah, si tangan kuadrat X berarti harus kita ubah sesuai rumus identitas. Ya kan? Kita ubah jadi secant X, supaya nanti dia bisa jadi U juga. Dapat deh kita secant kuadrat X min 1, ya. Ini. Sehingga berubah menjadi U juga, ya kan? U kuadrat min 1 dikalikan U kuadrat DU. Jadi kita dapat hasil akhirnya adalah 1/5 secant pangkat 5x dikurangi 1/3 secant pangkat 3x plus C. Nah, itu ya. Ini untuk integral trigonometri. Jadi bentuknya ada 5 macam sih ya untuk sin, cos, tangen, dan secant. Intinya adalah kita menggunakan turunan yang relevan dan juga identitas trigonometri yang relevan untuk membantu kita menyelesaikan integral trigonometri. Ya, selesai sampai di sini integral trigonometri. Terima kasih.